Pemirsa dimanapun berada, inilah penampakan di kaki Gunung Merapi, yaitu di sektor lereng barat daya, dan kita bisa melihat dalam kesempatan yang cukup langka ini dalam beberapa hari terakhir, jalur luncuran material vulkanik dari kupah lava di puncak barat daya gunung terlihat, dan kita bisa melihat di sana ada sejumlah bongkahan batu yang ukurannya sangat besar teronggok di sana dan cukup jelas bisa kita lihat. Dan mungkin kalau bisa kita perdekat begitu ya, seperti dan seberapa kira-kira besarnya batu-batu yang berada di jalur luncuran material vulkanik di sektor barat daya. Dan seperti yang bisa disaksikan di layar ini, tampak sejumlah atau beberapa bongkah batu yang berukuran cukup besar terendapkan di jalur barat daya. Ini mengarah ke hulu Kali Bebeng dan Kali Krasak, Kali Bedok, dan sebagian menuju ke hulu Kali Boyong. Dan cuaca selama mungkin sepekan terakhir atau seminggu terakhir ini tidak terlalu bagus, berawan tebal, hujan, kabut, dan seterusnya. Dan pada kesempatan Senin 22 Januari sekira pukul 17 kurang atau 16.45 waktu Indonesia Barat, bisa melihat di sebagian kaki Merapi cukup jelas. Dan berdasarkan data seismik, guguran material terus berlangsung setelah sepanjang minggu 21 Januari kemarin cukup mengejutkan ketika terdeteksi terjadi satu kali gempa letusan pada pukul 14.12 hingga 14.14 waktu Indonesia Barat, yang material vulkaniknya berupa debu tertiup angin dan jatuh menjadi hujan abu di sekitar wilayah Boyolali bagian barat ya, Cepogo dan sekitarnya, hingga sebagian kecil hujan abu terjadi di kota Boyolali. Sebagian juga abu bertebaran di wilayah Klaten bagian utara, yaitu di sekitar wilayah Deles, Kecamatan Kemalang. Dan pemirsa, Anda bisa menyaksikan ini betapa jalur luncuran di sektor barat daya ini memperlihatkan alur yang sangat clear ya, sangat jelas. Dan sementara yang mengarah ke sisi selatan ini vegetasinya tampak kembali sudah pulih menghijau lagi seperti yang tampak di layar video. Dan nanti kita bisa menyaksikan di sebelah sini adalah jalur yang mengarah ke hulu Kali Boyong. Nah, ini jalur ke arah hulu Kali Boyong, sangat jelas alurnya ya. Nah, ini menuju ke Kali Boyong, dan ini adalah hulu Kali Boyong yang membelah antara wilayah Kaliurang dan Dusun Turgo. Frekuensi keguguran yang mengarah ke hulu Kali Boyong ini relatif sedikit, tetapi beberapa kali sempat terlihat ada guguran yang mengarah ke sektor ini cukup besar volumenya, dan jarak jangkaunya juga cukup bagus. Sementara cuaca sepanjang Senin 22 Januari 2024 ini berawan, angin bertiup ke arah timur, dan sejauh ini tidak terjadi hujan. Tidak ada info data hasil pengamatan terjadi hujan di kawasan puncak Gunung Merapi. Nah, secara visual puncak Gunung Merapi tetap tidak terlihat ya, sama sekali tidak terlihat sudah selama beberapa hari terakhir ini. Dan ketika terjadi letusan pada minggu siang, juga tidak teramati dari sisi selatan maupun dari barat maupun barat daya, dan hanya kemudian bisa dilihat disaksikan dari arah tenggara, itu dari wilayah Kemalang, Klaten, bisa disaksikan hubungan debu vulkanik dan kemudian gelombang material vulkanik yang
tertiup angin ke arah timur. Dan berdasarkan keseluruhan data yang dirilis oleh BPTKG Yogyakarta, sepanjang 21 Januari 2024 terjadi gempa letusan 1 kali amplitude 70 mm durasi 239 detik, kemudian 4 kali awan panas guguran dengan durasi maksimal 214 detik. Gempa guguran jumlahnya 178, durasi maksimal 184 detik. Gempa hibrid atau fase sebanyak 13 kali, dan terjadi gempa vulkanik dangkal sebanyak 5 kali selama 24 jam pada 21 Januari 2024. Nah, keterangan lain teramati 1 kali letusan tinggi kolom dan luncuran tidak teramati karena visual tertutup oleh awan tebal, dan kemudian 4 kali awan panas guguran itu mengarah semuanya ke arah barat daya, yaitu ke Hulu Kali Bebeng dengan estimasi jarak luncur maksimal 2000 meter atau 2 km dari puncak. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, rekomendasi sampai 22 Januari 2024, dan ini berlaku relatif sejak 5 November 2020, sudah memasuki tahun keempat. Potensi bahaya saat ini masih berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya, meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok Kerasak Bebeng sejauh maksimal 7 km, pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km, dan Kali Gendol sejauh maksimal 5 km. Sedangkan perkiraan jika terjadi letusan eksplosif, lontaran material vulkanik bisa menjangkau radius 3 km dari puncak gunung. Dan sebagaimana kita ketahui, di puncak ini terdapat 2 kubah lava hasil erupsi sepanjang atau sejak 2020. Kemudian ini yang penting juga, data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya seperti yang tadi sudah disebutkan. Dan oleh karena itu masyarakat diminta untuk tidak melakukan kegiatan apapun di radius antara 3 km hingga 7 km di semua sektor yang sudah ditetapkan. Dan bahaya sekunder berupa lahar hujan maupun hujan abu dan lain sebagainya juga harus diwaspadai, dan masyarakat bisa memperhatikan semua petunjuk arahan dari pihak-pihak yang terkait. Nah, demikian kira-kira kondisi di Gunung Merapi, gunung berapi yang berada di perbatasan antara wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga 22 Januari 2024. Dan sekali lagi secara visual kita tidak bisa mengamati bagaimana sesungguhnya kondisi puncak Merapi sesudah terjadi letusan pada 21 Januari ini. Apakah ada perubahan morfologi di puncak gunung, apakah ada perubahan juga di kubah lava barat daya maupun yang ada di tengah. Saya kira ini kita masih menunggu data yang valid dari BPTKG Yogyakarta sebagai lembaga yang diberi tugas untuk mengamati secara terus-menerus aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Dan pemirsa, awan berarak-arak dari barat ke arah timur, dan kita bisa menyaksikan hanya sebagian kecil saja area jalur luncuran material vulkanik dari Gunung Merapi. Dan demikian pemirsa informasi pendek ini yang bisa dibagikan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semuanya. Salam sehat dan salam tangguh.